Gue rasa gitu ya. Ibu perkirakan gitu. Habis kelas Ibu Rahmi, karena kelas Ibu Zoom, mereka pulang. Mau dari rumah pikirnya. Ya, Ibu nggak akan kita tunggu-tunggu lagi tuh, Yun. Yun, nanti di Iya Bu, screenshot aja lah. kebetulan. Dianggap absen aja mereka. Ibu, Iya Bu. Ibu perkirakan gitu, Yun. Tadi Bu, Dan Ibu perkirakan, nah gimana? iya Bu, kebetulan tadi juga ternyata kelas Bu Rahmi jadinya online Bu. Dan Ya. kebetulan juga di sini hujan Bu kondisinya Bu. Jadi kalau online mereka pulang gitu. Saya Ini si Dini kurang bisa di tahu sih Bu. kampus nih. Iya Bu, Si sebagian Dini kayaknya memang masih ada di yang kampus. menunggu di kampus. Soalnya tadi Si tiba-tiba panelis juga di dibilang kampus. online kelas Bu Rahmi. Si panelis, si Sofia, si Dini kayaknya di kampus nih. Si Evi, ya, Sarah. Yang lain tuh pulang, kita nggak usah tunggu-tunggu, kita tanggap absen aja mereka. Ya, kita mulai ya. Nggak mungkin lah kita nunggu-nunggu mereka lagi. Kemarin udah sampai perbedaan teknik lingkungan dengan teknik sumber daya air. Sekarang kita masuk ke pada apa sih kerjaan drainase orang teknik sipil infrastruktur ya. Jadi biasanya mereka menghususkan diri untuk biasanya nih orang sipil infrastruktur proyek drainase itu proyek ece-ece ya, proyek ece-ece sama mereka karena proyek kecil ya kan. Nah, biasanya mereka itu proyeknya jalan, jembatan, bandara, kereta api dan proyek-proyek gedung ya, gedung bertingkat. Nah, apa-apa yang besar-besar ya. Nah, kerjaan drainase itu ece-ece sementara sama teknik lingkungan kerjaan besar, sumber daya air kerjaan besar. Nah, ngapain sih mereka itu eh, teknik sipil? Biasanya mereka mengelola aliran airnya, baik yang di atas permukaan maupun di bawah permukaan bumi ya. Baik untuk menangani limpasan air dan air limbah. Kemudian orang teknik sipil ini memastikan dia untuk mencegah banjir, erosi, dan masalah-masalah lingkungan lain. Jadi mereka juga terkait dengan masalah lingkungan. Jadi mereka juga mencakup kerjaan kita. Lanjut, Yun. Lanjut, Yun. Kemudian mereka itu pekerjaannya adalah bagaimana drainase ini supaya berumur panjang, nggak rusak-rusak, nggak rontok-rontok ya, nggak runtuh, nggak apa namanya, bangunannya itu infrastrukturnya kokoh ya, itu tugas mereka agar asetnya itu bisa terjaga. Nah, kalau kita enggak ya, orang sumber daya air enggak. Jadi mereka itu ya menjaga aset ya, aset daripada infrastruktur tersebut bagaimana supaya terawat dan terjaga. Kemudian bagaimana lagi mereka pekerjaannya? Kemudian mereka itu sebenarnya banyak yang dikerja apa namanya diajak mereka kerjasama. Jadi mereka juga nggak bisa berdiri sendiri. Mereka kerjasama dengan orang teknik lingkungan, dengan orang biotek ya, ya, juga kuat di bidang di bidang tanah pastinya. Jadi kalau mereka mau bangun fondasinya, misalnya mau gali drainasenya, itu ada apakah tanah liat, tanah gembur, tanah pasir segala macam itu mereka nggak kuat orang teknik sipil. Jadi manggil ke orang geotek, orang geodesi segala macam. Jadi tahu apa sih lapisan tanahnya itu orang geotek. Bagaimana apanya kekuatan tanahnya orang orang tanah, ahli tanah ya. Jadi bagaimana perencanaan kotanya? Nanti di sini di wilayah sini akan dibangun apa? Setelah dibangun drainase nanti tahu dibangun pula nanti yang lain-lain, dibongkar lagi, masih bongkar-bongkar ulang lagi ya. Jadi mereka orang teknik sipil juga nggak bisa berdiri sendiri, jadi mengajak orang-orang lain untuk um, memikirkan bagaimana drainase ini bakal dibuat. Ukur dari jauh dari bangunan jalan, apa pas di pinggir jalan, apa mundur lagi karena tergantung orang tata kota. Nanti wilayah ini wilayah perdagangan, wilayah pemukiman, apa wilayah untuk apa namanya? Untuk industri segala macam. Jadi itu mereka harus tahu dari orang tata kota, ya.
Kemudian mereka harus juga memikirkan masyarakat, bagaimana nanti kehidupan sosial ekonominya kalau ini terlalu banyak diambil. Karena 5 meter itu nggak boleh dibikin untuk apa-apa. 5 meter di pinggir drainase itu nggak boleh dibikin untuk apa-apa sebenarnya, dibikin tanaman hijau ya, taman hijau sebenarnya. Tapi masyarakat, kan mana mau masyarakat rugi. Nggak mau mereka bikin taman hijau di pinggirnya drainase itu, bikin untuk jualan, untuk dagang ya. Itulah sebenarnya berat ya. Urusan drainase ini berat bagi orang teknik lingkungan dan sumber daya air. Lanjut. Lanjut, Kak. Yun. Yun, Yun. Yun. Suara saya kurang jelas ke sana ya? Silvana, suaranya nggak dengar ya? Izin Bu, Halo dengar Bu. Bu. Terdengar Bu. Dengar. Graciela dengar nggak? Izin Bu, dengar Bu. Halo. Halo Bu. Dengar. Halo Bu. Ya. Ya, Yun. Slide-nya sudah kelihatan belum ya Bu? Udah, saya mau nanya, suara saya dengar nggak ke sana? Kedengaran Bu. Karena Ibu bolak-balik memanggilin Yunita nggak dengar. Ya, apa aja sebenarnya aspek-aspek ini yang orang insinyur teknik sipil kerjakan, yaitu manajemen air hujan ya. Manajemen air hujan apa aja? Ini bla 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 saya jelaskan di sini udah. Nomor 2 Yun. Lanjut aja cepat-cepat. Masih hujan di sana ya? Iya Bu, masih hujan Bu. Pantesan ya. Jadi mereka itu manajemen air hujannya ngapain mereka? Mereka merancang selokan, parit, parit untuk air hujan. Air hujan kalau banjir mau dikemanakan? Ya, kita sampai kayak gitu. Ya, orang teknik lingkungan nggak sampai memikirkan kalau banjir ini mau dikemanakan alirannya, bagaimana ini mau dibelokkan kemana, mau gimana. Nah, kalau kita nggak sanggup kita itu. Itu kerjaan orang teknik sipil ya. Sumber daya air bisa nggak? Bisa ya. Kemudian ngapain lagi mereka? Merancang drainase permukaan. Jadi apa di mana drainase permukaan itu biasanya ada di pinggir jalan raya, di tempat parkir, kemudian daerah-daerah bangunan mall segala macam ya. Itu mereka merancangnya. Lanjut, lanjut ya. Lanjut Yunita. Yun, Yunita. Sudah Jadi saya ganti Bu. mereka Ngelek ya Bu. udah, iya. Halo Bu. Mereka tadi ya udah. Mereka bagaimana merancangnya tadi itu semua? Mereka harus memikirkan bagaimana tadi kemiringan tanahnya ya, jangan Sudah lupa ya. sudah saya ganti. Udah. Yang tadi, yang nomor 2 tadi. Kemudian apalagi mereka pekerjaannya dalam merancang drainase, mereka memikirkan bagaimana tanah ini agar tidak erosi ya. Jadi langkah-langkah pengendalian erosinya mereka pikirkan dengan membangun apa? Dinding penahan, dinding riprap, dinding selimut pengendali erosi dan menanam vegetasi. Riprap itu ini loh, kalau kalian lihat bongkahan kali, batu kali yang gede-gede itu, yang zaman dulu tuh yang kuat-kuat, nah, itu namanya riprap ya. Jadi batu kali yang gede-gede, yang bulat-bulat itu kalian lihat yang zaman dulu itu, yang zaman-zaman Belanda punya itu, nah, itu namanya riprap ya. Vegetasi, banyak vegetasi di pinggir-pinggir apa namanya? Pinggir dinding-dinding drainase itu. Kalau zaman dulu kami banyak bambu ya, bambu, pohon ara, apalagi. Banyak lah sekarang pun udah banyak di tahap apa sekarang vegetasi di pinggir drainase maupun kali kecil ya, kali alam, drainase alam. Lanjut ya, 4.
4 Yun. Tuh. Bilang apa, Pak? Ngelek ya? Iya, Bu, ngelek, Bu. Coba bagi ke kawan. Nggak usah lah, nanti tersebar pula PowerPoint-nya, Bu. Nggak usah, nah. Jaringan Yunita di kampus ini. Saya di kos, Bu. Oh, di kampus bisa pakai WiFi kampus. Nanti kalau saya share screen, saya nggak ngelihat wajah kalian. Tak kalian ngantuk, tak kalian tidur, tak kalian masuk ketawa. Nggak pakai WiFi, Yun. Sudah terlihat, Bu. Nah, kalau kita orang teknik lingkungan ya, nggak nggak memikirkan bagaimana membangun drainase untuk pengendalian banjir. Kalau mereka memikirkan ya bagaimana membangun drainase untuk mengendalikan banjir. Karena sumber daya air juga begitu ya. Di mana daerah-daerah rawan genangan yang beresiko banjir itu mereka yang mengerjakan. Kemudian bagaimana sistem mengendalikan banjirnya? Mereka pakai sistem tanggul, waduk, dinding banjir, segala macam ya, cekungan penahan. Sekarang udah modern-modern yang di Jakarta ya, bikin tanggul, dinding banjirnya, cekungan penahan. Banyak. Sekarang saya lihat juga di USU katanya, kata kalian kemarin udah dibangun juga ya. Nanti kita tinjau nanti. 5. Kemudian mereka juga membangun drainase yang membangun bangunannya. Jadi bagaimana desain bangunannya, ya kan? Mereka pikirkan itu nanti desainnya begini, trapesium, apakah sudutnya 60, apa 90, bagaimana bangunannya, tertutup, terbuka, segala macam ya. Kita nggak sampai segitu, nggak bisa kita. Nggak panik. Tapi kalau kita belajar sendiri otodidak bisa nanti kalau ada pengalaman di lapangan ya. Kita juga nggak sampai bagaimana ngelola air hujan itu sampai mendalam air tanah. Nah, kalau air limbah kita, kalau air limbahnya ya kita ini ya air limbahnya. Jadi mereka mencakup banyak, kita cuma satu air limbah. Lanjut. Kemudian mereka membangun juga drainase infrastruktur utilitas. Jadi sarana dan prasarananya mereka bangun ya. Bagaimana nanti lubang manhole-nya, bagaimana lubang ventilasinya, bagaimana lubang lubang untuk airnya supaya mengalir, ya. Bagaimana nanti sistem parkir airnya nanti itu supaya jangan lama-lama parkir air di jalan raya, itu mereka nanti bikin lubang-lubangnya di antara jalan-jalan itu, antara jalan mau ke drainase ada lubang-lubang kecil. Bukan berarti mereka yang bikin. Jadi Pak airnya tidak lama di jalan untuk menuju drainase. Lanjut. Nah, jadi juga kita juga kalau mau belajar bisa belajar sendiri. Kemarin ada 2019 saya tawarin ini, mau nggak kalian skripsinya bidang ini, pemodelan hidrologi. Ya, saya bimbing, nggak ada yang mau, nggak ada yang berani ya. Jadi mereka jago-jago ya, sipil sumber daya air dan sipil infrastruktur jago-jago dengan pemodelannya, pemodelan drainase, pemodelan banjir, pemodelan apa-apa ya, kayak keras kita MS, JIS, GIS, apa lagi, ANN ya, macam-macam. Kemudian dari situ nanti mereka bisa mendesain drainase. Sekarang udah lagi SWMM ya, pakai ada SWMM. Nah, TL nggak bisa nih, mereka nggak bisa ya. Jadi dengan SWMM mereka bisa mendapatkan model model drainase yang mereka rancang. Tapi kita bisa
Bisa kalau kita belajar sendiri dan mau ya. Kita juga bisa bergaji besar seperti mereka. Asal kita mau belajar. Ya, jangan jangan mau jadi orang teknik lingkungan ini anak coret terus, anak-anak anak bungsu terus ya. Gajinya di bawah 5 juta. Rata-rata kita itu di bawah 5 juta gajinya. Karena kita dianggap anak corot. Ya, kalau sipil infrastruktur ini nganggap dirinya bos, jadi gede-gede gajinya. Ya, 2 digit ya. Sama dengan anak pengairan juga. Bersaing itu gajinya mereka. Kalau kita coba rendah-rendah kali gaji kita. Karena itu tadi kemampuan kita di bawah mereka memang. Lanjut. Mereka memikirkan nggak kepatuhan terhadap lingkungan, memikirkan. Kalau mereka merancang drainase harus mereka pikirkan. Kalau misalnya di sana ada habitat ikan yang hidup di sana, mereka pikirkan dipindahkan kemana atau dialihkan kemana aliran airnya. Karena habitat-habitat sungai kan banyak juga yang langka ya. Misalnya ikan baung, ikan apalagi ikan sepat segala macam atau ada tumbuhan-tumbuhan langka di situ mereka harus alihkan memikirkan itu. Jadi bukan hanya orang teknik lingkungan juga. Jadi mereka juga bisa mengerjakan AMDAL, bisa kalau mereka punya sertifikat AMDAL. Kita nggak laku. Kalau mereka punya sertifikat AMDAL dengan mereka kursus bayar 15 juta, mereka urus ke apanya sertifikatnya, mereka bisa mengerjakan AMDAL bisa ya. Jadi ini kita juga kalau kita malas-malasan juga kalau misalnya sama mereka ya. Jadi mereka juga memperhitungkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ya, regulasi-regulasi lingkungan mereka pikirkan dalam merancang drainasenya. Lanjut. Nah, ini pekerjaan mereka. Jadi setelah dibangun pun drainase itu mereka harus memeliharanya. Mereka harus bertanggung jawab atas keberlanjutan daripada drainase tersebut. Apakah rusak, apakah tahan. Kan banyak korupsinya tuh, patah-patah ya. Jasa drainasenya ada yang rontok, ada yang patah-patah, tutupnya, segala macam. Nah, itu mereka bertanggung jawab ya atas itu. Biasa lah ya kan, harusnya pasirnya sekian, semennya sekian, batunya sekian, dikorupsi. Jadilah banyaklah sekarang drainase yang rusak-rusak ya. Nah, ini pekerjaan mereka sebenarnya ya. Apalagi mereka kerja di PU ya, yang di pemerintahan itu mereka harus sebenarnya muter-muter nyari drainase yang rusak untuk diperbaiki supaya nggak banjir. Seharusnya begitu. Tapi kenyataannya ya karena nggak ada uang jalan ya nggak diopenin mereka ya. Nah, kalau di Jakarta itu siapa memeliharanya? Orang dinas PU dari bukan kementerian tapi dari apa? Pemerintah pemerintah ininya pemerintah daerahnya ya. Nah, itu mereka ada namanya pasukan orange, pasukan biru, itu mereka yang memeliharanya. Bagaimana dikeruk, bagaimana dipelihara setiap hari, di mana bikin apa ya itu namanya? Saringan sampahnya. Ya, setiap hari itu. Saya suka nengokin mereka. Dari terjun itu berapa orang. Oh, mereka kecil mau besar, terjun mereka pakai sepatu buat. Mereka nggak jijik-jijik sini. Saya jijik lihatnya. Sampai berumur-umur lumpur mereka itu masuk ke got-got itu untuk membersihkan got di Jakarta ini. Tapi nggak tahu sekarang ya kan sekarang PJ gubernur ya beda lagi kan. PJ gubernur kan uangnya mungkin beda lagi ya. Ini kan tergantung dengan uang ini sebenarnya. Nah, dulu uangnya banyak, jadi bisa menggaji para guru-guru harian itu ya. Sehari 100.000, kalau nggak salah tuh. Saya tanya, ada 75 tergantung pengalaman ya. Jadi mereka lumpur-lumpur itu mereka masuk ke karung, diangkut lumpurnya. Terus ada nanti saringannya tuh tersaring di sampah-sampahnya tersaring tuh diangkut. Karena itu sampah-sampah apa? Ketemu bayi kadang-kadang, ketemu mayat ya. Kasian juga sih. Masyarakat ini nggak peduli, buang ayam ke sana, buang karung, tak apalah dari salah. Saya suka nengokin karena bidang saya, jadi suka saya tengokin mereka. Saya liatin ya. Nah itu urusan mereka ya, urusan orang sipil sipil infrastruktur. Sebenarnya bisa nggak orang kita, orang teknik lingkungan yang sebenarnya memelihara dan menginspeksi ini bisa, tapi nggak tahu ini kenapa dari dari segi apa namanya struktur organisasi, kenapa dilimpahkan ke PU apa namanya dinas ya, dinas dinas apa namanya
bukan di kementerian, di dinas lah ya, di tingkat 2 ya, di dinas dirjen bukan kementerian. Seharusnya inilah sebenarnya kita ini sebenarnya yang memeliharanya, inspeksinya, kemudian pengelolaannya ya, ternyata masih diambil oleh si teknik sipil infrastruktur. Ya, apa mungkin nanti kalau ada yang berani di pemerintahan mengatakan bahwa oh ini tanggung jawab daripada kita orang dinas lingkungan hidup pekerjaan kalian. Nah, itu tadi mungkin ya karena kita masih lemah, semua orang-orang itu sebagai daya manusianya, SDM kita kan masih lemah ya, jadi belum berani bercakap berkata-kata gitu banyak gitu. Powernya ya kurang ya powernya ya. Tapi kalau ini gini-gini, ini kan bergantung pada anggaran ya. Jadi kalau diambil dari ke Dinas Lingkungan Hidup, anggarannya nanti ke PU kan ini berkurang. Ya, orang PU yang mana mau rugi ya kan. Gitulah istilahnya. Masalah anggaran juga nih. Ya. Apalagi pekerjaan mereka, mereka membangun drainase jalan raya. Lanjutin. Nah, kita enggak ya. Kita enggak membangun drainase jalan raya. Parit, gorong-gorong, selokan air hujan, semua ya. Mereka yang bangun, kita enggak. Ya, kita cuma air limbah aja. Mau bisa nggak kita ini? Bisa. Belajar ya. Nanti kalau tamat belajar, banyak belajar. Banyak kursus. Lanjut, Jun. Bisa nggak kita membangun drainase untuk jembatan? Sama jalan drainase di terowongan bawah tanah misalnya, di underpass. Mereka juga ya. Mereka juga yang bangun. Jadi bagaimana mereka membangun drainase supaya underpass jangan banjir, jembatan di atas jangan banjir, jembatan di atas drainasenya pakai pipa-pipa saya lihat itu ya. Di jalan layang di atas itu pakai pipa 6 inci atau lebih tuh. Saya itu banyak banget pipa-pipa di atas itu untuk saluran drainasenya langsung dialirkan ke bawah tanah, nggak ke drainase permukaan ya. Di saya lihat langsung ke bawah tanah di iniin dikedapkan ke bawah tanah. Saya lihat, tapi ada beberapa mungkin ke drainase permukaan. Belum saya lihat. Bagaimana lagi untuk merancang drainase di atas bisa pakai waterproofing ya, pakai waterproofing ya, apa itu waterproofing itu bahan bahan kedap air bisa pakai geotextile, bisa pakai membran ya. Kemudian lagi ngajar ini. Bagaimana lagi mereka mau bikin scooper, yaitu lubang-lubang kecil di atas atap, ada lubang-lubang untuk ini ya. Jadi kalau misalnya jalannya rata atau jalannya kurang miring, itu mereka bikin skuper-skuper supaya mereka tidak tergenang ya. Misalnya rendah, Kak, dari rendah ke atas, misalnya aliran apa namanya, dataran apa namanya ya, di jembatan itu kadang-kadang ada kita lihat genangan-genang dikit, itu dibikin skuper-skupernya ya. Kemudian dibikin lagi bukaan-bukaan kecil untuk weep hole-nya itu untuk supaya airnya jangan parkir lama-lama ya. Jadi istilah air parkir ini di Jakarta ini diajak-ajak orang ini yang gubernur yang lama. Jadi sebenarnya orang yang ngajak-ngajak itu nggak ngerti, nggak paham ya, nggak paham ilmunya jadi ngajak-ngajak. Kenapa kelamaan airnya parkir? Ya kekurangan tadi ini, kekurangan lagi apanya tadi eh weep hole-nya itu tadi ya. Kurangnya skuper-skupernya juga. Jadi ada yang tersumbat. Kenapa airnya parkir lama-lama? Karena sumpet oleh daun-daun, tersumbat oleh sampah, plastik-plastik. Ya, kalau kita lihat ada jaring-jaring di pinggir jalan itu, mau ke drainase, jaring-jaring yang itu kan tersumbat daun-daun sama plastik itu. Kalian tolonglah misalnya kalian lewat kalau lagi banjir, bukakan aja kan pahala. Kalau lagi kalian jalan ya, lagi banjir atau lagi tergenang, dan cari aja tuh bib-nya atau skuper-skupernya agar air nggak parkir lama-lama ya. Kesian. Banjir kan tergenang. Kalau kalian buka aja itu udah lancarnya itu. Lancarnya airnya di jalan raya itu nggak tergenang. Lanjut. Nah, nih, drainase bandara kita juga nggak sanggup ya. Mereka membuat drainase di landasan pacu, di landasan ancang-ancang, taxiway, dan apron ya. Kemudian bagaimana mereka memikirkan keselamatan pesawat
agar tidak tergelincir. Kalau ada genangan air di situ, pesawat akan tergelincir. Jadi mereka ini orang sipil jagonya ya, kita nggak kuat kita ini. Nah, bedanya kita dengan mereka kelihatan di sini ya. Kita nggak jago di sini. Bisa kita, bisa kalau kita belajar nanti kalau ada pengalaman di luar ya. Makanya banyak menimba ilmu walaupun udah tamat nanti. Lanjut. Apa yang mereka jagonya? Yaitu desain drainase untuk di perkeretaapian. Jadi bagaimana juga, walaupun di rel kereta api itu kelihatannya tinggi, nggak banjir, tapi daerah-daerah tertentu, Semarang, daerah-daerah banjir ya, daerah mana lagi, yang sering terendam rel kereta apinya, dipikirkan bagaimana saluran drainasenya agar tidak terendam atau tidak tergenang oleh air. Kemudian bagaimana juga kalau misalnya daerahnya daerah erosi seperti di Jawa Barat, bagaimana supaya tidak erosi tebing-tebingnya itu ya. Nah, jadi akibat penurunan tanah jadi longsor jalur kereta api di Jawa Barat ini seringnya. Yang terendam seringnya di Jawa Tengah. Itu ya mereka jagonya. Kita bisa jago, bisa belajar. Lanjut. Habis kayak nih. Ada di mana nih? Di pelabuhan ya, baik di portnya maupun di harbornya ya. Nah, di portnya bagaimana kita jangan kebecek-becekan ya. Nanti kita mau naik kapal, kalau becek-becek pula ya kan. Tuh, misalnya tadi Pelawan kita mau naik atau di Tanjung Priok atau di Batam atau di mana mau naik kapal malas, udah cantik cantik kita dari baju cantik, sepatu cantik, tahu becek-becek pula karena drainasenya kurang bagus. Kalau di harbornya juga gitu nanti tergelincir mobil-mobil atau apa atau karyawan-karyawannya ya yang mau apa namanya mau docking segala macam di harbor, yang mau perbaikan kapal, pemeliharaan kapal, tergelincir pula gara-gara si drainasenya kurang bagus ya. Ini kerja mereka ya. Lanjut. Selesai. Saya 4 saya. Ini ngebut-ngebut aja nih karena apa? Udah banyak kali kita ketinggalan. Slide 4 apa namanya? Kuliah keempat. PPT yang keempat. Ini PPT nggak boleh disebarkan Jun ya? Ayo itu. Iya, Bu. Jadi PPT nggak jangan disebarkan ya nak. Iya. Apa itu kita ulangi? Kita ulangi lagi apa itu sebenarnya drainase? Nah, itu kalau ingat kata-kata drainase pasti kita ingat mengatur aliran air baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan tanah ya untuk menghindari genangan air atau banjir dan masalah-masalah yang terkait air lagi lah ya. Kalau istilahnya kalau mau kalian bilang genangan, mau kalian bilang banjir, mau bilang apa lagi, istilahnya terserah. Yang penting tidak ada air di atas permukaan tanah maupun di jalan raya yang mengganggu kenyamanan masyarakat ya. Ingat fungsi drainase itu apa? Yaitu mencegah banjir, menjaga kualitas air biar jangan kotor ya. Kemudian mengatur ketinggian air tanah juga. Kalau misalnya kurang eh, masuk air ke dalam tanah, maka ya, kurang. Kalau drainasenya dimasukkan ke dalam tanah, airnya bagus. Jadi menambah kuantitas air tanah. Kualitasnya bagaimana? Jadi ada lagi pelajarannya ya. Menjaga kuantitas dan kualitas air tanah. Bagaimana sistem drainase di Indonesia? Di Indonesia ini ada dua mayor dan mikro ya, sistem drainase primer dan eh, yang mikro apa gitu, yang primer, yang mayor itu menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah air atau ke catchment area, kemudian mengatasi aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal dan sungai. Perancangan drainase ini umumnya memiliki periode yang antara 5 sampai 10 tahun. Di Jakarta ini ada banyak ya. Di Medan ada di mana ini? Ada di kanal, ada di Jalan STM.
di Medan ya, ada kanal-kanal banjir di Jalan STM. Sekarang juga lagi dibangun kanal-kanal, saya dengar-dengar tapi belum saya cari beritanya di Medan ya. Di mana catchment area kita? Sebenarnya di daerah Sibolangit sama Pancur ya. Nah, itu kalau udah rusak, sebenarnya Brastagi sama Kabanjaya udah rusak, tapi masih tertahan di Sibolangit sama Pancur Batu. Kalau yang dua ini udah rusak, Medan habis ya, habis Medan. Karena drainase alamiahnya, drainase primernya sudah rusak. Makanya kita kena air bah nanti di Medan. Ya, jangan-jangan lah, jangan sampai ya. Itu drainase primernya di sana ya. Itu dirancang biasanya nggak lama-lama, 5 sampai 10 tahun aja. Kenapa? 5 sampai 10 tahun. Takutnya kalau lama-lama sampai 20 tahun nanti lalai. Atau kebobolan ya. Kebobolan drainasenya, rancangannya udah nggak sesuai lagi dengan pertambahan jumlah penduduk, kerusakan lahan. Lahan kan semakin lama semakin rusak, ditebangin untuk rumah-rumah penduduk, untuk wisma, untuk hotel, segala macam ya. Jadi bagaimana lah ini, misalnya di apa nih ini? Ini nggak ada gambar warna biru ini. Ada gambar warna biru. Harusnya alirannya mengalir mengalir ke sesuai dengan aliran yang hijau yang ke bawah. Tapi karena dia di sini mungkin ada masalah, entah masalah sampah atau masalah sumbatan segala macam atau masalah tidak ada catchment area, itu airnya terlimpas ya, terlimpas ke samping itu yang bikin air bah ya, terlimpas ke samping itu menyebabkan banjir ke rumah penduduk, banjir ke lahan-lahan sawit. Sekarang tuh lahan sawit banyak juga yang terpapar banjir, ke kebun-kebun ya, sehingga kasihan penduduknya. Kadang-kadang mau panen padinya atau mau panen kebunnya tiba-tiba kena banjir gitu ya, terlimpas karena masalah-masalah yang tadi catchment area yang rusak, terus di bawah di hilir ada sumbatan ya. Jadi sistem apa namanya, sistem drainase di balai kotaan digambarkan seperti ini. Kemudian di sistem drainase mikro apa aja? Yaitu termasuk saluran pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari hujan. Contohnya termasuk saluran di sepanjang sisi jalan. Kemudian saluran air hujan di sekitar bangunan kita, kampus misalnya, bangunan kampus itu Dr. Mansur itu ya, gorong-gorong. Dan saluran drainase kota misalnya daerah Sudirman, daerah sana itu namanya Petisah segala macam ya. Kemudian biasanya menangani debit air yang lebih kecil daripada drainase mayor. Jadi drainase primernya itu yang besar-besar itu, yang dari catchment area. Nah, yang di kota-kota itu namanya drainase mikro ya. Dia nggak mampu menampung air dari catchment area. Kalau udah ditampungin dari sana, adalah terendam lah kita ya. Banyak ya, terendam. Itu seperti Dr. Mansur kan sering terendam tuh. Pasar 1, apa susu, karena dia menampung air dari catchment area. Makanya kenapa kampung susu, pasar 3, terendam itu. Nggak sanggup dia. Karena dia sebenarnya kan drainase mikro. Didesain drainase mikro. Tahu-tahu aliran dari drainase makro masuk. Ya, habis lah ya kan. Banjir. Lanjut, Yun. Nah, dari gambar kelihatan itu, karena sekarang tanah-tanah udah dibangun gedung-gedung, lahan parkir segala macam, maka 95% air mengalir langsung mencari kemana yang bisa, mau ke rumah orang, mau kemana, terus 95% dia nggak bisa terserap ke dalam tanah, cuma 5% aja yang terserap dalam tanah. Nah, tadi karena nggak adanya akar pohon, nggak adanya apa tadi ya, penahan ya. Nah, tadi yang daerah di bawah itu kasihan ya, mau di Belawan, mau di mana lagi, daerah hilir-hilir lah ya, kena banjir. Kalau di Jakarta namanya daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara kena ini. Karena 95% udah di Jakarta juga dibangun kayak gini. Apa enggak daerah di hilirnya banjir. Sementara di mayornya, daerah Bogor sampai Jakarta Selatan, ya itu masih mampu karena Jakarta Selatan masih banyak hijau-hijaunya ya, masih Depok lah ya, Depok kita bilang. Dari mulai Bogor sampai Depok masih
banyak penahan-penahannya. Tapi kalau masuk ke sini, Jakarta Barat, Utara, Timur langsung 14 ya, karena 95% nggak ada lagi penahan banjirnya. Tanggul-tanggulnya pun nggak ada ya, 14 banjir. Sementara mungkin 5% pun nggak ada lagi yang terserap dalam tanah. Makanya sekarang dibangun drainase vertikal yang dimasukkan ke dalam tanah. Yang diajak-ajak orang ya, gubernur lama diajak-ajak orang. Padahal itu sangat penting untuk membantu ya, membantu aliran air yang 95% tadi yang melimpas. Kemudian berdasarkan bentuknya drainase ini terbagi beberapa ya. Ada yang natural drainase, yaitu seperti yang kita bilang kemarin, itu sungai dan anak-anak sungai. Kemudian ada drainase buatan yang kita buat tadi lah, yang dibuat dengan teknik sipil, teknik sumber daya air, teknik lingkungan ya. Kemudian berdasarkan letaknya di mana, ada di atas permukaan dan ada di bawah permukaan. Dengan apa? Dengan pipa-pipa. Nah, kita orang lingkungan, gimana membuat drainase? Kita pakai pipa-pipa, karena drainase kita adalah drainase air limbah. Banyak kita pakai pipa-pipa. Ya, makanya